Pernahkah Anda membayangkan mendapat undangan eksklusif untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi di dunia pada saat semua orang sedang tidur? Anda diberikan waktu khusus, perhatian penuh, dan janji bahwa apapun yang Anda minta akan dikabulkan. Tentu Anda akan terjaga dengan penuh semangat, bukan? Namun, tahukah Anda bahwa setiap malam, Sang Penguasa Semesta, Allah SWT, memberikan undangan yang jauh lebih istimewa dari itu? Inilah rahasia sepertiga malam terakhir, sebuah waktu yang disebut sebagai waktu emas, di mana frekuensi antara bumi dan arsy berada dalam jarak yang paling dekat. Banyak orang yang mengeluh hidupnya tidak berubah, mimpinya tidak tercapai, atau masalahnya tidak kunjung selesai. Namun, berapa banyak dari mereka yang mau bangun saat dunia sedang sunyi untuk mengetuk pintu langit? Sepertiga malam bukan sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan medan pertempuran bagi mereka yang ingin mengubah takdir. Di saat orang lain terlelap dalam mimpi, para pejuang tahajud sedang menjemput kenyataan. Mereka sadar bahwa jika mereka ingin sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, mereka harus melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Video ini akan mengungkap mengapa doa di sepertiga malam memiliki kekuatan yang luar biasa, mengapa Rasulullah alaihi salam menyebutnya sebagai kemuliaan seorang mukmin. Apa yang sebenarnya terjadi di langit dunia saat jam menunjukkan pukul 3 pagi? Kita akan membedah bagaimana tahajud bukan hanya sekadar ritual ibadah, melainkan solusi logis dan spiritual untuk segala kebuntuan hidup. Jika Anda merasa doa-doa Anda belum terjawab di siang hari, mungkin itu karena Allah sedang menunggu Anda untuk menyampaikannya secara pribadi di keheningan malam. Sebelum kita menyelami rahasia malam lebih dalam, pastikan Anda klik tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan cahaya-cahaya hikmah selanjutnya. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat masyhur, Rasulullah SAW mengabarkan sebuah rahasia besar. Beliau bersabda bahwa pada setiap malam, saat tersisa sepertiga malam yang terakhir, Allah SAW turun ke langit dunia. Allah kemudian berseru kepada hamba-hambanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni." Bayangkan, Zat yang menciptakan galaksi, bintang-bintang, dan seluruh kehidupan turun mencari Anda untuk menawarkan bantuannya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang paling nyata. Di siang hari, kita sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Suara kita seringkali terdistraksi oleh ambisi dan kebisingan manusia. Namun, di sepertiga malam, Allah menciptakan suasana yang tenang agar komunikasi kita menjadi sangat murni. Turunnya Allah ke langit dunia adalah simbol kedekatan yang luar biasa. Di waktu ini, tidak ada hijab, tidak ada perantara. Hanya ada Anda dan Sang Kholik. Logika sederhananya begini. Jika Anda ingin meminta sesuatu yang sangat penting, Anda pasti mencari waktu di mana orang yang Anda mintai sedang dalam kondisi paling santai dan perhatiannya terfokus hanya pada Anda. Sepertiga malam adalah waktu itu. Orang-orang yang bangun di waktu ini adalah orang-orang pilihan. Allah tidak mengizinkan setiap orang untuk bangun tahajud. Hanya mereka yang benar-benar dirindukan suara rintihannya yang diberikan kekuatan untuk membuka mata di waktu fajar. Jadi, jika malam ini Anda terbangun tanpa alarm, jangan segera kembali tidur. Itu adalah panggilan telepon dari langit. Allah ingin mendengar permintaan Anda tanpa gangguan. Ada sebuah ungkapan indah yang mengatakan, doa di sepertiga malam bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Mengapa ia disebut bisa mengubah takdir? Karena di waktu ini, keikhlasan manusia berada di puncaknya. Tidak ada ria, tidak ada orang yang melihat Anda sholat di dalam kamar yang gelap. Ketulusan inilah yang menjadi energi penggerak terkabulnya doa. Takdir yang sudah tertulis, bisa Allah ubah karena kekuatan doa yang gigih di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Dan tempat terbaik untuk memanjatkan doa pengubah takdir itu adalah di atas sajadah tahajud. Banyak kisah nyata tentang orang-orang yang menghadapi vonis kematian, kebangkrutan total, atau fitnah besar, yang keadaannya berbalik 180 derajat setelah mereka melazimkan tahajud. Seolah-olah tangan Allah langsung turun tangan mengatur ulang skenario hidup hambanya. Tahajud memberikan Anda kekuatan internal. Saat Anda sudah selesai mengadu kepada Allah di malam hari,
Anda tidak akan lagi merasa takut menghadapi dunia di siang hari. Masalah yang tadinya tampak seperti gunung besar, tiba-tiba terlihat seperti kerikil kecil. Ini karena Anda sudah berbicara dengan pemilik gunung tersebut. Ketika Anda membangun hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta di malam hari, maka Allah akan memudahkan hubungan Anda dengan makhluknya di siang hari. Jangan pernah meremehkan 2 rakaat yang Anda lakukan saat mata terasa berat. Karena 2 rakaat itu mungkin adalah alasan mengapa besok pagi Anda mendapat kabar baik yang sudah Anda tunggu selama bertahun-tahun. Secara psikologis, sepertiga malam adalah waktu di mana otak manusia berada dalam gelombang yang paling tenang. Berdoa di waktu ini bukan hanya berdampak pada pahala, tapi juga merupakan terapi kesehatan mental yang luar biasa. Di saat Anda menumpahkan segala keluh kesah, rasa sakit hati, dan kekecewaan di hadapan Allah, Anda sedang melakukan proses detoksifikasi emosional. Anda tidak lagi memendam beban itu sendirian. Dunia modern saat ini penuh dengan tekanan yang menyebabkan depresi dan kecemasan. Banyak orang mencari pelarian ke tempat-tempat hiburan atau obat-obatan, padahal obat terbaik ada pada sujud yang panjang di keheningan malam. Tahajud memberikan rasa aman dan damai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat Anda berbisik di bumi, suara Anda didengar di langit. Perasaan didengar oleh Zat yang Maha Kuasa adalah obat penyembuh yang paling mujarab bagi jiwa yang luka. Selain itu, cahaya tahajud akan terpancar di wajah orang yang melakukannya. Para ulama salaf berkata bahwa mereka bisa mengenali orang yang rajin tahajud dari wibawa dan ketenangan wajahnya. Wajah mereka bercahaya karena mereka sering berkholwat, berduaan dengan Sang Maha Cahaya. Jika Anda ingin hidup yang lebih teratur dan hati yang lebih stabil, mulailah dengan memperbaiki waktu malam Anda. 1 jam di sepertiga malam jauh lebih berkualitas daripada tidur 10 jam tanpa makna. Bab ini mengajak kita melihat tahajud sebagai kebutuhan ruhani, bukan sekadar kewajiban agama. Kita butuh tahajud untuk menjaga kewarasan kita di dunia yang semakin gila ini. Agar doa di sepertiga malam menembus 7 lapis langit, ada adab yang perlu kita perhatikan. Jangan langsung meminta saat Anda bersujud. Mulailah dengan pujian kepada Allah. Sebutkan Asmaul Husna yang sesuai dengan masalah Anda. Jika Anda butuh rezeki, panggillah Ya Rozak. Jika Anda butuh ampunan, panggillah Ya Ghafar. Setelah memuji Allah, jangan lupa bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena syalawat adalah sayap bagi doa-doa kita. Kemudian, akuilah dosa-dosa Anda. Sampaikan dengan jujur betapa lemahnya Anda di hadapannya. Allah sangat mencintai hamba yang rendah hati dan mengakui kesalahannya. Setelah itu, barulah sampaikan keinginan Anda dengan detail. Jangan malu untuk meminta hal-hal kecil, dan jangan takut untuk meminta hal-hal besar. Mintalah dengan penuh keyakinan, bukan dengan nada ragu. Berdoalah seolah-olah Anda sedang mengetuk pintu seorang dermawan yang tidak pernah menolak permintaan siapapun. Satu rahasia lagi, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Sebutkan nama orang tua Anda, keluarga Anda, dan sahabat-sahabat Anda. Bahkan, doakan juga orang-orang yang telah menyakiti Anda. Rasulullah bersabda bahwa saat kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan mereka, malaikat akan berdiri di samping kita dan berkata, "Amin," dan bagimu juga hal yang sama. Dengan mendoakan orang lain, Anda sebenarnya sedang mempercepat terkabulnya doa untuk diri Anda sendiri. Adab adalah kunci pembuka pintu-pintu rahmat. Dengan adab yang benar, 2 rakaat singkat Anda bisa bernilai lebih berat daripada dunia dan seisinya. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang ibu yang dokter-dokter sudah menyerah menyembuhkan anaknya yang menderita penyakit langka. Secara medis, peluang hidupnya 0. Namun, ibu ini tidak menyerah pada vonis manusia. Selama berbulan-bulan, ia tidak pernah melewatkan sepertiga malam tanpa sujud yang panjang. Ia menangis, memohon kepada Sang Pencipta nyawa. Suatu malam, ia merasa sangat damai setelah berdoa. Dan keesokan harinya, hasil tes menunjukkan perubahan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Anaknya pulih total. Dokter bertanya, "Obat apa yang Anda berikan?" Ibu itu menjawab, "Obatnya turun dari langit di sepertiga malam." Kisah lain datang dari seorang pengusaha yang terjerat utang miliaran rupiah dan diancam penjara. Di titik nadir hidupnya, ia mulai rutin bangun tahajud.
Ia tidak meminta uang secara langsung. Ia hanya meminta ketenangan dan petunjuk. Tak lama kemudian, ia mendapatkan ide bisnis baru yang sangat sederhana, namun meledak di pasaran. Hingga dalam setahun, semua utangnya lunas. Ia berkata bahwa ide itu tidak datang saat ia di depan komputer, tapi datang saat ia sedang merenung setelah sholat tahajud. Keajaiban sepertiga malam bukanlah kebetulan. Itu adalah mekanisme ilahi. Ketika manusia sudah menyerah dan hanya bergantung pada Allah, disitulah pertolongan Allah datang. Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa hukum alam bisa tunduk pada hukum doa. Jika Anda saat ini sedang menghadapi tembok besar yang mustahil ditembus, cobalah gunakan tangga tahajud. Tembok itu mungkin tidak langsung runtuh, tapi Allah akan memberikan Anda kekuatan untuk melompatinya atau membukakan pintu yang tidak Anda lihat sebelumnya. Bangun di sepertiga malam emang tidak mudah. Itu adalah waktu di mana tidur terasa sangat nyenyak dan selimut terasa sangat hangat. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa saat kita tidur, syaitan mengikat 3 ikatan di tengkuk kita. Setiap kali kita terbangun, syaitan membisikkan, "Malam masih panjang, tidurlah kembali." Ini adalah ujian pertama. Jika kita berhasil bangun dan berzikir, lepaslah 1 ikatan. Jika kita berwudu, lepaslah ikatan kedua. Dan jika kita sholat, lepaslah semua ikatan tersebut. Orang yang berhasil melewati tantangan ini akan memulai harinya dengan semangat dan jiwa yang bersih. Sebaliknya, orang yang kalah dari selimut syaitan akan memulai harinya dengan jiwa yang malas dan kusut. Untuk bisa bangun tahajud, kita perlu strategi. Hindari makan terlalu kenyang di malam hari, tidurlah lebih awal. Dan yang paling penting, mintalah kepada Allah sebelum tidur agar dibangunkan di waktu yang paling Dia cintai. Ingatlah, nikmatnya tidur hanya dirasakan sampai kita terbangun, tapi nikmatnya tahajud akan dirasakan sampai kita masuk ke surga. Ada sebuah kepuasan batin yang luar biasa saat Anda sadar bahwa di saat jutaan orang kalah oleh nafsunya, Anda terpilih menjadi salah satu hamba yang bersujud kepadanya. Tantangan ini adalah filter. Allah menyaring siapa yang benar-benar cinta dan rindu kepadanya dan siapa yang hanya sekadar mengaku beriman. Jadilah bagian dari kelompok elit yang namanya sering disebut-sebut oleh penduduk langit karena keberanian Anda melawan rasa kantuk demi menemui Tuhanmu. Sahabat, sepertiga malam adalah waktu yang singkat, namun dampaknya bisa abadi. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, ubahlah cara Anda menghabiskan malam Anda. Jangan biarkan malam berlalu hanya dengan scroll media sosial atau menonton tayangan yang tidak berguna. Gunakanlah waktu itu untuk berinvestasi di akhirat dan memperbaiki nasibmu di dunia. Tahajud adalah tiket emas untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Mungkin malam ini Anda merasa lelah. Namun bayangkan jika ini adalah malam terakhir Anda diberikan kesempatan untuk meminta. Jangan tunggu sampai masalah datang baru Anda mencari Allah. Carilah Allah di waktu luangmu, maka Allah akan mencarimu di waktu sempitmu. Jadikan tahajud sebagai gaya hidup, bukan sebagai pelarian sesaat. Konsistensi, istiqomah, adalah kunci. Meskipun hanya 2 rakaat, lakukanlah dengan penuh cinta. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga narasi ini menjadi penggerak bagi saya dan Anda untuk kembali menghidupkan malam-malam kita. Saksikanlah bagaimana hidup Anda akan menjadi lebih bercahaya, urusan Anda menjadi lebih mudah, dan hati Anda menjadi lebih kuat setelah Anda melazimkan pertemuan rahasia dengan Allah di sepertiga malam. Jangan lupa like, share, dan berikan komentar tentang pengalaman atau niat Anda untuk mulai bangun tahajud malam ini. Saya Suara Surau. Mari kita jemput cahaya fajar dengan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.